Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak di channel Ali Rose. Pada pembelajaran ini tentunya kalian masih ingat dari pembelajaran yang kemarin. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa. Semoga di era pandemi COVID-19 ini kita selalu dihindarkan dari segala penyakit. Amin. Di pembelajaran yang ke-6 anak-anak, di subtema 2, tujuan pembelajaran kita yaitu dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah. Kemarin kita sudah bahas musyawarah anak-anak. Bagaimana etikanya dalam musyawarah? Tentunya kalian masih ingat ya. Yang kedua, dengan berdiskusi siswa mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dari pembelajaran kemarin, tujuan pembelajaran ini kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana itu hubungannya pasti dengan bacaan. Selanjutnya, dengan berdiskusi siswa dapat menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Pembelajaran 5 sudah hafal sedikit, nanti kita pelajari lagi. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur persiapan peragaan karya tari dengan properti. Yang terakhir, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk memperagakan suatu karya tari yang telah dipilih. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 6 anak-anak. Mari kita belajar bersama-sama. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Kita bacakan ya. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat harus mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. 2. Nilai kebebasan. mengemukakan pendapat bebas, artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekali lagi anak-anak, dalam musyawarah harus tidak boleh marah, tidak boleh kecewa apapun keputusan yang nanti diambil, karena itu sudah merupakan kesepakatan bersama. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa mencela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Di sini kesimpulannya harus saling menghormati, menghargai dalam rapat.
Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai kebersamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Ini kebiasaannya kalau anak sekolah dasar kalau diajak rapat itu diam. Jadi dalam musyawarah itu kita bebas anak-anak ya, mengeluarkan pendapat itu bebas. Apapun pendapatnya. Karena di sekolah diajari tentunya dimanapun kita berada itu sama. Bapak Ibu guru mengajarkan sama. Misalkan pendapat kita itu tidak pas dengan orang lain, jadi orang lain tidak mungkin akan mengejek. Jadi pasti akan disikapi dengan bahasa yang sopan. Karena apa? Hasil akhir tetap berada di keputusan bersama nantinya. Apapun keputusannya harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan yang dimaksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Dalam proses musyawarah kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda, bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. 4. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Kita lanjutkan. Dalam pelaksanaan musyawarah, untuk mencapai bahwa kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Musyawarah dilaksanakan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi etikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi semua itu sudah Bapak sampaikan tadi di awal. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. 3. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. 4. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. 6.
pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi tolong itu dihafalkan anak-anak ya. Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. 1. Mengacungkan tangan dengan tanda izin bicara. 2. Berbicara setelah dipersilahkan, tidak boleh langsung menyela. 3. Kalau tidak berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai. Saya ulangi, kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suara cukup jelas, jadi keras, khususnya yang laki-laki. Kalau laki-laki itu keras wajar, kalau yang perempuan agak lemah lembut itu juga wajar, tapi kalau yang laki-laki pelan itu harus dilatih biar keras. Selanjutnya anak-anak, sikap dalam musyawarah di antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai, menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. 4. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Sudah jelas ya? Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan dilakukan sebagai berikut. 1. Menentukan bentuk karya tari. 2. Memilih karya tari. 3. Menentukan jumlah penari. 4. Memilih properti tari. Kesemuanya itu kenapa harus dipersiapkan? Supaya penampilan penari itu nanti dapat menghibur yang menonton, dapat indah, misalkan dilombakan dapat juara. Itu anak-anak ya. Yang selanjutnya yaitu menentukan iringan tari. Saat ini iringan tari bisa dapat didapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD, bisa di-download online seperti itu juga bisa. Nah, yang keenam, memilih busana tari. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi. Jadi persiapan tari ini ada 6. Nanti kalau belum jelas bisa video ini diputar berulang-ulang, sekalian dibaca, jadi bisa agar bisa anak-anak untuk memahaminya. Gerakan dasar tari piring. Ayo berlatih menari menggunakan properti tari. Jalan-jalan, meminta sambil membawa piring. Jalan-jalan juga sambil membawa piring anak-anak. Membabat sambil membawa piring. Menyangga, berputar, penutup. Nah, itu tadi adalah gerakan tari piring. Lebih jelasnya bagaimana? Bisa kalian lihat di YouTube. Silahkan kalian ketik tari piring, kalian amati, dan itu langkah-langkahnya seperti yang sudah Bapak bacakan tadi. Baik anak-anak, mungkin di pembelajaran 6 subtema 2 itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan sekali lagi tulis di komentar anak-anak ya. Untuk Bapak Ibu Nusantara ingin mendapatkan video terbaru dari Ali Rose, silahkan nyalakan loncengnya. Oke, mungkin seperti itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.